kita dalam bulan Syawal, dalam tradisi kita, dalam budaya kita, dalam adat kita. Ini bulan kita saling meminta maaf sesudah ibadah Ramadan. Saya menyatakan saling bersilaturahmi sesudah hari raya Idul Fitri ini sebagai budaya, sebagai adat, sebagai kebiasaan, karena tidak ada sebuah hadis atau sebuah petunjuk dari Nabi yang secara langsung menyatakan adalah panjang maknanya bersilaturahmi dan saling meminta maaf pada bulan Syawal atau meminta maaf sesudah salat Idul Fitri. Tidak ada hadis seperti itu. Jadi kalau tidak ada, maka itu disebut sebagai budaya. Tetapi sebagai budaya, budaya ini adalah budaya yang baik, adat yang baik, adat yang Islami. Hadirin jamaah yang terhormat, tadi diberitahu oleh protokol saya akan berbicara tentang sirah Nabi, tapi pada pagi ini karena kita masih pada bulan Syawal, saya menyinggung sebuah hal yang saya anggap tidak hubungan dengan sirah Nabi. Ini tentang hubungan bagaimana antara agama dengan budaya. Karena ini bagian juga dari sirah Nabi. Yang kita maksud dengan ibadah agama, terutama sekali adalah ibadah. Kemudian perintah-perintah yang wajib kita kerjakan, yang haram kita kerjakan, serta yang sunnah, yang makruh. Jadi ada pekerjaan wajib kita kerjakan. Tetapi pekerjaan ini selalu bercampur dengan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh, tetapi kita memerlukannya. Sebagai contoh kecil, kita mengadakan salat fardu subuh seperti ini. Dan kita memulainya dengan azan, dengan iqamah, lalu salat fardu berjamaahnya sendiri. Itu agama. Azan itu sunnah, bahkan wajib menurut sebagian mazhab di awal waktu salat. Iqamah itu juga ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan wajib. Ibnu Hazmi menyatakan azan dan iqamah itu wajib pada setiap salat walaupun sendiri. Ini pendapat Ibnu Hazmi dari Zahiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Nabi tidak pernah mengerjakan salat fardu tanpa azan, tanpa iqamah. Itu tidak pernah. Nabi mengerjakan salat fardu selalu dengan azan, selalu dengan iqamah. Jadi beliau berbeda dengan mazhab empat menyatakan azan dan iqamah itu wajib. Jadi kemudian salatnya sendiri. Tetapi berapa lama selang antara azan dengan iqamah? Berapa menit kita berhenti? Itu tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada tuntunan. Tapi kita sebagai masyarakat memerlukan kepastian. Berapa lama kira-kira salat antara salat dengan iqamah, antara salat dengan azan atau antara iqamah dengan azan? Ini akidah kita. Kalau tidak kita atur, kita akan susah. Kita tidak tahu apakah masih terkejar. Kalau kita mendengar azan di luar masjid, apakah masih sempat kita datang ke masjid sebelum salat mulai, atau nanti kita sampai ke masjid salat berjamaah utamanya itu sudah selesai. Jadi kita tahu seperti di masjid ini membuat pengumuman melalui jam dari azan ke iqamah itu ada sekian menit. Dari azan ke iqamah sekian menit itu budaya. Itu bukan agama, tapi kita memerlukan. Nah, ini contoh. Jadi bisa kita lanjutkan dengan yang lain. Pakaian bagi seorang muslim itu boleh apa saja. Boleh apa saja pakaian kita
selama itu menutup aurat. Yang penting itu menutup aurat. Ada contoh warna, Nabi suka warna ini, tetapi itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Sebagai ulama menyatakan sunat baju putih, sunat. Sebagian adalah sunat baju hijau, bahkan kadang-kadang sunat baju hitam. Nah, tapi kadang-kadang kita untuk pergi ke masjid, kita memakai pakaian tertentu, kita memakai kopiah tertentu. Beda pakaian yang kita gunakan pergi ke masjid dengan pakaian yang kita gunakan pergi ke pasar, apalagi pergi rekreasi ke pantai umpamanya. Nah, tapi dasar pakaian itu ada, wajib menutup aurat. Nah, tapi kemudian memilih warna, memilih model itu adalah budaya. Nah, kita akan melihat orang dengan berpakaian seperti ini berarti dia pergi ke masjid. Oh, kalau berpakaian seperti ini dia menjadi imam salat di masjid itu, nanti imamnya siapa? Orang. Kenapa? Kamu tahu dia imam dari pakaian yang dia gunakan. Nah, jadi mengenakan pakaian di sini budaya. Ini contoh bagaimana hubungan antara ibadah dengan budaya. Saya kembali ke persoalan pertama tadi, meminta maaf, memberi maaf, saling bersilaturahmi selama bulan Syawal, ini adalah budaya. Tapi budaya ini Islami, budaya yang bagus, bukan budaya yang salah. Budaya yang layak kita hidupkan, layak kita jaga. Budaya ini berakar dari ajaran Islam. Barangkali selama Ramadan 30 hari kita puasa, kita sudah sering mendengar ceramah, atau kalau kurang pernah mendengar ceramah, mendengar hadis Nabi bahwa puasa Ramadan sekiranya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan bisa menghapus semua dosa masa lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan, dengan sempurna, maka itu akan menghapus semua dosa masa lalu. Tetapi di dalam hadis Nabi ini disebutkan juga, dosa ini ada dua. Ada dosa kepada Allah langsung, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah langsung itu umpamanya meninggalkan ibadah fardu. Kita tidak salat fardu, kita tidak puasa fardu, kita tidak membayar zakat. Ini dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada dosa tidak langsung kepada Allah, itu dosa. Tetapi tidak langsung kepada Allah, ini dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia ini sederhananya menzalimi orang lain, merugikan orang lain. Itu dosa kepada manusia. Menzalimi, merugikan, memudaratkan orang lain bentuknya banyak. Bisa dalam bentuk materi, dalam bentuk benda, dalam bentuk uang. Kita berhutang, tidak kita bayar, kita mengambil harta milik orang lain tanpa izinnya. Jadi harta orang yang lain kita ambil banyak sekali. Umpamanya saja yang kadang-kadang terjadi itu tanah, pagar tanah kita pindahkan sehingga tanah orang lain terpindahkan menjadi tanah kita tanpa izin. Ini umpamanya kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang tidak kita sadari. Ini kadang-kadang kita katakanlah itu meminta sogok. Saya baru mau mengerjakan pekerjaan ini, kalau Anda memberi uang, kalau Anda memberikan salam tempel, kalau Anda memberikan sesuatu, nampak ada sesuatu yang saudara berikan, saya tidak akan kerja ini. Walaupun itu juga saya punya kekuasaan, saya punya kewenangan untuk menahan surat saudara. Nah, ini menzalimi orang lain. Bisa juga menzalimi itu fitnah. Nah, orang itu kita katakan orang itu begini-begini, sebetulnya dia tidak ada. Nah, ini di dalam
itu disebutkan dosa kepada orang ini tidak akan diampuni Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang tersebut. Ini intinya, dosa kepada orang tidak akan diampuni Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi hadis ini ada beberapa buah. Salah satu yang ekstrim atau salah satu yang sering diulang-ulang ini ada bilang Nabi dalam banyak hal menyatakan kalau orang berperang di dalam Allah, berjihad di dalam Allah, lalu dia gugur sakit, maka semua dosanya akan diampuni, dia akan masuk ke dalam surga. Orang yang gugur dalam perang karena sakit, nah itu tidak dikafani, tidak dimandikan. Nah, mereka langsung dikubur dengan pakaian, dengan jasad, dengan anggota tubuh yang luka dan sebagainya. Nah ini yang membedakan cara penguburan orang syahid dengan orang biasa. Nah, Rasulullah SAW menyatakan mendorong orang-orang untuk pergi berjuang di jalan Allah ini dengan pahala yang sangat besar, ampun semua dosa. Ada suatu kejadian seorang Muslim, seorang sahabat secara khusus mendatangi Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya berperang dan nanti syahid, apakah saya masuk surga? Rasulullah menjawab, iya, kamu akan masuk surga. Dia bertanya sampai 3 kali dan Rasulullah menjawab, iya, kamu masuk surga. Tetapi setelah orang itu pergi, Rasulullah memanggilnya kembali. Mungkin Rasulullah baru teringat, tapi lupa, mungkin karena tidak disebutkan kenapa. Rasulullah memanggilnya kembali. Rasulullah beritahu, tadi saya katakan kalau kamu pergi berjihad, bisa bila ikut berperang melawan orang kafir dan kamu syahid, maka kamu akan mendapat pahala surga, kamu akan masuk surga. Nah, itu saya rata. Kecuali kamu akan masuk surga kecuali kamu meninggalkan hutang. Kecuali ada hutang yang belum kamu bayar dan tidak ada orang yang mau membayarkannya. Kalau itu kejadian, maka keguguranmu, kesyahidanmu di medan perang tidak akan membawa kamu ke dalam surga karena kamu masih punya hutang. Hadirin jemaah yang terhormat, dari hadis ini dan beberapa hadis lain, contoh hadis lain, Rasulullah sendiri dalam haji wada, haji yang dalam haji Nabi hanya sekali mengerjakan haji. Jadi dalam haji yang dikerjakan Nabi sekali itu yang disebut dengan haji perpisahan itu pada tahun yang terakhir dan disebut juga haji akbar karena Nabi ikut di dalam haji itu. Nabi berpidato di Arafah, wahai kaum muslimin, saya manusia seperti kalian. Saya bisa jadi berbuat salah kepada kalian tanpa saya sadari. Kalau saya mengerjakannya secara sadar, secara sengaja, saya akan minta maaf. Saya tidak akan membiarkan ada dosa kepada manusia berlalu yang saya ketahui tanpa langsung saya minta maaf. Ini tidak baik. Mungkin saya terlupa. Hari ini saya umumkan kepada kalian, siapa-siapa yang merasa pernah saya sakiti, siapa saja yang merasa pernah saya sakiti dan belum saya minta maaf, siapa saja yang merasa pernah saya sakiti dan belum sempat membalasnya, maka hari ini tolong beritahu kepada saya akan meminta maaf dan saya
menerima balasan. Saya akan menunaikan semua kewajiban saya terhadap kalian yang belum saya tunaikan. Ini permintaan Nabi. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, Anda pernah mencampur saya dahulu dan Anda tidak berkata apa-apa sesudah mencampur saya. Ini kata seorang sahabat. Kata Rasulullah, kalau itu balas sekarang. Ini dia minta kepada seorang yang campur kepada salah seorang sahabat. Diberikan campur kepada Rasulullah, lalu Rasulullah katakan, ini campurnya, tolong campur saya agar hutang saya kepada Anda terselesai. Sahabat ini berkata lagi, ya Rasulullah, waktu itu Anda campur saya ketika saya tidak pakai baju. Saya juga minta Anda akan saya campur dalam keadaan tidak pakai baju. Rasulullah melepas sebagian pakaiannya untuk memenuhi permintaan. Yang mana yang banyak, sahabat yang banyak itu jengkel. Dia jengkel kepada perilaku orang ini. Hanya campur seperti saja tidak bisa dimaafkan dan harus minta ditebus di tengah orang banyak seperti ini. Sedang haji wada, sedang wukuf di Arafah, sedang 100.000 orang menyaksikan, 100.000 orang lebih. Jadi ada dua itu 120.000 orang peserta haji wada itu ikut mendengar Nabi khutbah di Arafah. Nah, waktu ini orang ini, ya, kalau mungkin kita katakan sekarang ini mempermalukan Nabi, tapi Nabi secara jelas mengumumkan siapa-siapa yang punya hak dari saya. Kalau saya masih punya kewajiban kepada dia belum ditunaikan, tolong beritahu, saya akan selesaikan semua itu pada hari ini. Pada bulan lain, pada saat lain ini saya akan beritahu. Sebelum itu Nabi berkata, saya tidak akan tahu apakah sesudah haji ini kita masih bisa bertemu di tempat ini seperti ini. Itu Allah, kita tidak tahu. Jadi karena itu ada kesempatan saya minta maaf kepada kalian semua. Sahabat ini tadi berkata, sesudah kejadian ini semua, dia akan pegang campur, dia minta Nabi membuka baju dan Nabi mengerjakannya. Dia berkata, tidak ya Rasulullah, saya tidak akan mencampur Anda. Saya hanya ingin memeluk Anda, saya hanya ingin mendekat Anda, saya ingin dekat dengan Anda. Itu sudah saya maafkan semuanya kamu. Ini betul. Tapi apa yang ingin saya katakan, Nabi dalam haji wada ketika ada 100.000 orang mendengar, dia secara jelas menyatakan dosa kepada orang tidak diampuni Allah sebelum diminta maaf. Hutang kepada orang, kesalahan kepada orang tidak akan diampuni Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi masih ada beberapa hadis lain, beberapa peristiwa lain yang menceritakan bahwa dosa kepada orang itu tidak dimaafkan Allah, tidak diampuni Allah sebelum dimaafkan oleh yang bersangkutan. Atau ini memang tidak jemaah yang terhormat. Bulan Ramadan itu adalah bulan mengampuni dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada Allah akan terampuni dengan puasa Ramadan. Ini hadis Nabi. Lalu bagaimana dengan dosa kepada manusia? Nah, dosa kepada manusia ini tidak terampuni dengan puasa Ramadan. Tidak terampuni dengan hanya meminta ampun kepada Allah. Kesalahan-kesalahan kepada orang, harta orang lain yang kita ambil, hak orang lain yang kita ambil, hak orang lain yang tidak kita tunaikan, tanggung jawab yang tidak kita selesaikan, dan semua ini hanya bisa dimaafkan Allah, hanya bisa diampuni Allah sesudah dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Nah, ini intinya. Untuk itu kita di Indonesia secara umum dan di Aceh secara khusus ini melakukan kegiatan saling meminta maaf ini sesudah Ramadan selesai. Begitu Ramadan selesai, kita mulai salat hari raya. Sesudah
itu kita bersilaturahmi, kita berkunjung kepada sesama kerabat, sesama tetangga, sesama teman kerja dan sebagainya. Kita saling berkunjung. Berkunjung itu untuk apa? Untuk meminta maaf dan memberikan maaf. Pada waktu ini, pada bulan Syawal ini, pada saat hari raya ini, kita membuka hati kita untuk memaafkan orang-orang yang datang meminta maaf. Bahkan orang yang lebih kuat imannya, orang yang lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka dia akan memaafkan semua kesalahan orang tanpa dia minta. Itu bagus sekali. Ya Allah, sekarang bulan Ramadan selesai, semua kesalahan orang kepada saya maafkan. Tidak ada lagi hutang orang kepada saya yang tidak saya maafkan. Semuanya saya maafkan. Semoga ya Allah, kesalahan saya pun mereka maafkan semuanya. Tapi saya memaafkan semuanya tanpa kita minta. Ini tentu keadaan yang sangat baik, tetapi tidak semua orang sanggup mengerjakan. Akhirnya jemaah yang terhormat. Jadi inilah yang saya katakan tadi, ini budaya kita. Agama menyuruh kita meminta maaf supaya ibadah Ramadan kita sempurna. Nabi meminta kita di dalam hadis agar ibadah Ramadan ini sempurna, kita menunaikan semua kewajiban-kewajiban kita kepada orang. Kita membayar semua hutang-hutang kita kepada orang lain. Dan itu kita kerjakan di dalam bulan Syawal. Di beberapa belahan dunia lain, terutama di tanah Arab. Di tanah Arab, pengalaman saya dan bacaan saya, mereka tidak saling meminta maaf pada bulan Syawal. Itu tidak ada tradisi itu pada mereka. Jadi meminta maaf, bersilaturahmi, saling berkunjung pada bulan Syawal itu tidak ada. Tapi pekerjaan ini, saling meminta maaf ini, itu mereka lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang mereka lakukan bersama-sama dengan puasa. Contoh sederhana, beberapa buku cerita, beberapa buku novel, beberapa cerita pendek, beberapa kisah perjalanan itu menyatakan di desa-desa Arab, apakah itu di Sudan, di Mesir, di Maroko, di Syria, di Irak, di Yaman, itu pada bulan Ramadan itu mereka membuka pintu rumah siang dan malam. Jadi siapapun yang datang berkunjung siang hari atau malam hari pada bulan Ramadan itu akan diterima. Dan itu adanya. Mereka itu mungkin datang untuk minta maaf. Kita terima selama bulan Ramadan, apakah itu siang hari atau malam hari. Kalau malam hari itu diberi makanan bulan Ramadan, pada siang hari tidak. Beberapa teman pernah menceritakan kisah itu ketika berada di Mesir, dia melakukan perjalanan dari luar kota ke Kairo sehingga maghrib itu ada di jalan. Jadi mereka kisah ini menceritakan ketika menjelang maghrib di satu desa, mereka ditahan, kendaraan mereka diminta berhenti dan mereka diajak berbuka di situ. Sesudah berbuka nanti baru pergi. Teman-teman ini menjawab, mereka buru-buru, mereka harus sampai ke Kairo dalam waktu sekian. Dan itu jangan apa-apa, mereka berkendaraan mereka berbuka puasa di atas kendaraan saja, tidak usah bersama mereka. Tetapi ditahan. Pada permintaan pertama mereka lolos. Jadi artinya mereka minta izin tidak berbuka di situ, diberi izin. Mereka hanya diberi makanan saja untuk dibawa. Tapi pada desa kedua mereka tidak bisa meloloskan diri. Karena orang desa itu berkata, kalian musafir, marilah berbuka bersama kami. Berikanlah tambahan-tambahan kepada kami dengan menjadikan kalian sebagai tamu kami. Jadi ketika alasan yang sama diberikan, penduduk desa ini berkata, belum ada tamu kami sore. Kami takut semua tamu sudah ditahan oleh desa-desa sebelum kami. Jadi
tidak sampai ke desa kami. Kalian adalah orang pertama yang sampai. Kalau kalian lolos, kami mungkin tidak punya kampung sulit, tidak punya kampung maghrib, mereka tinggal bersama-sama. Nah, jadi begitu contohnya mereka menerima tamu pada bulan Ramadan, membuka diri, saling memaafkan. Adat mereka saling meminta maaf. Yang disuruh oleh hadis tadi itu mereka kerjakan di bulan Ramadan. Kita diajar secara khusus memahami hadis itu saling meminta maaf di luar bulan Ramadan, lebih khusus lagi di bulan Syawal. Ini contoh bagaimana hubungan budaya dengan agama. Hadirin agama ini bisa kita lanjutkan dengan contoh-contoh lain yang banyak sekali dalam budaya kita. Perkawinan umpamanya. Perkawinan itu yang syariatnya, yang ibadahnya, yang bagian dari agama yang tidak boleh kita tinggalkan, yang mesti kita lakukan dari agama, itu kan hanya akad nikah. Itu yang wajib, akad nikah. Jadi akad nikah itu kita kerjakan, maka kewajiban agama, perintah agama untuk pernikahan itu sudah selesai. Dan akad nikah itu bisa kita laksanakan di mana saja, sama seperti jual beli. Jadi kalau orang melakukan akad nikah di tengah pasar nikah, akad nikahnya sah akad nikahnya. Kalau ada orang melakukan akad nikah di pematang sawah, rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, akad nikah itu sah. Tapi di masyarakat kita, adakah orang yang mau melakukan akad nikah di pasar nikah sambil berdiri umpamanya? Hai orang, anak saya nikahkan kepada kamu. Lalu si pengantin itu menerima nikah anak bapak. Kalian jadi saksi sambil berdiri begitu, sambil orang lain bertawa, adakah kita yang mau melakukan? Adakah di antara kita umpamanya yang mau melakukan akad nikah ini di pematang sawah sambil membaca sawah, sambil memotong padi? Hai orang, saya senang kamu jadi menantu saya. Hari ini saya nikahkan kamu dengan anak saya. Mudah-mudahan saya setuju saya nikah di sini. Ayo kalian jadi saksi. Dan adakah kita yang bersedia seperti itu? Saya rasa tidak ada. Tidak ada di antara kita yang bersedia. Nah, jadi perintah akad nikah yang sangat sederhana. Dan perintah akad nikah yang sangat sederhana, kalau kita kerjakan itu hanya 5 menit saja. Itu tidak mau kita lakukan sesederhana itu. Kita membuat akad nikah ini rumit. Itu budaya kita. Kalau kita melakukan pernikahan, persiapannya berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun. Kita menabung untuk mengundang orang. Kita membuka sekian banyak buku untuk melihat apa pakaian yang saya kenakan. Kita minta orang khusus untuk datang nanti menjadi saksi ketika akad nikah ini. Kita pilih tempat. Saya tidak mau nikah di rumah saya tidak mau nikah di tengah lapangan. Saya ingin nikahnya di masjid. Kita undang sekian banyak orang. Nah, ini semuanya bagian dari budaya. Bukan bagian dari agama. Agamanya hanya akad nikah. Kalau kita tambah yang sunat-sunat, pada akad nikah itu ada khutbah nikah. Itu yang sunat. Kemudian walimah nikah, itu juga sunat, bukan wajib. Kenduri nikah itu sunat. Yang wajib itu pengumumannya. Nikah itu wajib disaksikan. Nikah itu wajib diumumkan supaya semua orang tahu, banyak orang yang tahu bahwa nikah itu sudah terjadi. Si A dan si B itu sudah suami istri. Itu yang wajib. Dan ini dengan saksi, ada saksi yang bisa menyampaikan kepada orang bahwa mereka sudah menikah. Hadirat jemaah yang terhormat, ini hubungan agama dengan budaya, dan ini banyak sekali. Hidup kita itu penuh dengan adat istiadat, dan adat istiadat ini kita kaitkan erat dengan agama. Ketika adat ini tidak erat lagi hubungannya dengan agama, maka
keberagamaan kita menjadi rusak. Kita di Aceh dikenal sebagai masyarakat Muslim yang taat. Dari mana ketaatan ini diketahui? Dari hubungan agama dan budaya yang sangat erat. Dari hubungan agama dan budaya yang sangat erat. Kalau hubungan agama dan budaya ini rusak, maka kita tidak bisa berkata kami masyarakat Muslim yang baik. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa lagi menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena mungkin yang kita beribadat baik di masjid, tapi ketika kita di luar masjid tidak terlihat lagi dalam cermin budaya kita. Dalam budaya kita tidak terlihat bagaimana pengakuan Islam yang baik atau Islam yang rahmatan itu. Hadirin hadirat jemaah yang berhormat. Jadi pada kesempatan ini saya berharap marilah kita sempurnakan sungguh-sungguh ibadat Ramadan. Marilah kita menjadi Muslim yang terbebas dari semua dosa. Dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada tetangga kita, dosa kepada teman kerja di kantor, dosa kepada kerabat luas kita, kepada orang-orang yang berhubungan darah, apakah itu kakek, nenek, sepupu, kemenakan. Kita terbebas dari semua dosa kepada sepupu. Marilah kita saling mempererat silaturahim kita, memberikan maaf dan meminta maaf. Ini sama-sama kita lakukan. Dengan demikian ibadah Ramadan yang kita kerjakan itu menjadi sempurna. Dan lebih dari itu, ibadah yang sudah kita latih dalam Ramadan kita lanjutkan di luar Ramadan. Dan insyaallah akan ada kesempatan nanti akan kita ceritakan pada kesempatan itu. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.